Iya. Jadi gini, kita kan nggak ada HUD untuk FNB nih. Jadi saya sarankan untuk kita cari HUD untuk FNB Pak. Menurut Pak gimana? Ya boleh saja. Nanti kita bisa diskusikan dengan HOD yang terkait. Kalau gitu, kalau untuk rapatnya kapan ya Pak? Untuk rapatnya mungkin bisa nanti sore kita kerjakan rapatnya. Ya secepatnya gitu. Karena ini merupakan bagian yang penting. Oke. Kalau gitu nanti saya informasikan ke HOD terkait ya Pak buat untuk rapat lebih sore. Ya boleh, baik. Oke. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Sini kan bersama Bapak HOD terkait nih. Jadi gimana Pak untuk rekrutmen HOD FNB kita besok? Apa aja yang perlu disiapkan? Mungkin dari Bapak ada kualifikasi khusus? Ya, untuk spesifikasi ya, yang diperlukan. Yang pertama itu kita perlu persiapkan bahwa mereka itu benar-benar memiliki kualitas yang cukup, ya kan, pengalaman kerja yang cukup dalam bidang tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan seperti itu. Terus juga harus memiliki pengalaman dalam sebuah organisasi. Kalau untuk pengalamannya itu kira-kira berapa tahun ya? Untuk pengalaman ya 1 tahun sekiranya cukup untuk pengalaman. Mungkin seperti itu yang perlu kita persiapkan. Ada lagi mungkin Pak, atau dari kualifikasi yang menjurus atau gimana? Lebih kalau jurusan lebih fokus kepada manajemen, bisa lebih ke manajemen sumber daya manusia, itu yang kita harus cari. Sekiranya itu yang kalau dari saya sendiri. Mungkin dari Bapak HOD ini kan terkait dengan HOD rekan HOD juga ya. Mungkin Bapak ada saran untuk kualifikasinya? Kalau menurut saya sih sebaiknya pengalaman saja minimal 2-3 tahun aja. Oh, Apa tidak terlalu lama ya? Sekiranya 2-3 tahun. tapi sepertinya kalau untuk 2-3 tahun dalam bidang tersebut sih masih Oke. oke sih Pak. Karena kan kita kan mencarinya pemimpin nih ya. Jadi mungkin lebih baik buat kita kerja. Ya, boleh sih. Bisa. Mungkin dari Pak Dedi ada lagi? Sudah sih saya itu aja. Itu. Berarti nanti untuk kualifikasinya seperti yang Bapak sama Pak Dedi sebutkan tadi ya. Ya, benar. Kalau gitu untuk pamfletnya ini bisa saya posting kapan Pak? Mungkin hari ini atau besok? Bisa sekarang, secepat mungkin. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau untuk sesi interviewnya itu tanggal berapa ya Pak? Untuk interview bisa kita mulai hari Selasa minggu depan ya. Oke baik. Karena hari ini agak sibuk. Minggu ini. Jadi nanti saya posting di grup Kevin ya Pak. Terus setelah itu ada pamflet yang saya posting dan ada link untuk giveaway-nya. Iya, boleh. Baik. Untuk ramalan ini mungkin seperti itu aja ya Pak. Jadi nanti untuk interviewnya saya kembalikan lagi ke Pak. Oh iya, ya Allah. Terima kasih ya Pak. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, ya. Mana ya? Wah, kayaknya cocok nih. Coba kayaknya ya. Nah, ini dia yang aku cari. Sesuai banget ini. Selamat siang. Selamat siang Pak. Mau tanya, ini saya kebetulan mau wawancara hari
ini. Oh iya. Saya sudah dapat undangan dari Pak Yohanes. Oh, kalau gitu langsung ke ruangannya saja ya. Oke, sebenarnya aku udah Nanti kalau habis dari sini itu belok kiri, nanti kiri lagi. Iya, Bantuan betul. bawa. Makasih ya Kak. Mari. Oh, ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Maaf ini saya mau ngasih berkas saya. Oh ya. Oke, silakan duduk. Baik Pak. Oke, baik. Dengan nama Faustina ya. Iya Pak. Oke, Faustina, dari surat-surat yang kamu berikan ini sudah saya baca. Tapi mungkin akan ada beberapa pertanyaan untuk Mbaknya sendiri. Pertama-tama, bisakah Mbak Faustina ini perkenalkan diri Anda? Baik, sebelumnya perkenalan Bapak. Nama saya Faustina Silvina. Saya biasa dipanggil Silvina. Saya merupakan lulusan S1 dari Manajemen Perhotelan. Oke. Nah, latar belakang saya sebelumnya, saya pernah bekerja di Hotel Manyar, Surabaya. Dan di situ saya membidangi sebagai kepala divisi bagian operasional dan manajerial. Nah, dari situ saya juga akhirnya bisa belajar bagaimana untuk bekerja sama dengan tim yang baik dan meningkatkan loyalitas serta kinerja bagi teman-teman saya yang ada di tim saya tersebut. Oke, dari pengalaman Mbak tersebut, bisakah Mbak jelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan yang Mbak punya ini? Oke, untuk kelebihan yang saya punya di sini, menurut teman-teman saya di tempat kerja saya sebelumnya, saya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, di mana saya bisa mengatur teman-teman saya untuk memberikan layanan di hotel sebelumnya dengan baik. Kemudian kelebihan saya selanjutnya di sini saya bisa membagi dan memberikan tugas dengan baik di bagian manajemen operasionalnya. Nah, kemudian untuk kekurangan yang saya punya di sini mungkin saya terlalu ingin tampil perfeksionis. Nah, tapi dari situ saya sedang belajar untuk meningkatkan diri saya agar saya bisa menempatkan untuk hasil kerja dan juga kinerja saya nantinya, Pak. Oke, baik Faustina. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Oke, baik Pak. Saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dari grup karir yang di-share sama teman saya di grup. Oh, iya. Oke. Faustina, untuk selanjutnya mengapa Anda tertarik untuk bergabung di perusahaan kami? Oke, baik Pak. Di sini mengapa saya tertarik mendaftar di Hotel Marita Surabaya? Karena menurut saya, yang saya lihat bahwa Hotel Marita ini memiliki reputasi yang cukup baik dan juga visi jangka panjang yang cukup menarik. Nah, dari situ akhirnya saya tertarik untuk mendaftar karena saya ingin bergabung ke manajemen timnya untuk meningkatkan layanan kualitas atau standar yang ada di Hotel Marita. Faustina, menurut Anda, apa yang Anda ketahui mengenai divisi HOD tersebut? Oke, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Yang saya ketahui mengenai divisi HOD adalah divisi atau posisi yang strategis dalam memimpin divisi utama yang ada di hotel. Nah, contohnya seperti front office, housekeeping, dan F&B. Nah, kemudian tugas dari HOD ini adalah untuk pencapaian target divisi, kemudian juga untuk kepuasan dari pelanggan, dan juga dari efisiensi operasional, dan juga memantau bagaimana kinerja SDM yang ada di bawahnya. Oke. Lalu mengapa saya harus menerima Anda? Oke, baik Pak, di sini karena saya merasa bahwa saya memiliki kombinasi antara pengalaman dan juga dari diri saya. Oke, untuk Mbak Faustina, berikan alasan pada saya mengapa saya harus menerima Anda. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Alasannya agar mengapa Bapak harus memilih saya? Karena di sini saya sebelumnya sudah memiliki kombinasi pengalaman di bidang perhotelan. Kemudian saya juga sudah mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat
dan juga sudah belajar tentang bagaimana dinamika yang ada di perhotelan. Kemudian saya di tempat kerja sebelumnya juga sudah berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan saya di hotel sebelumnya, dan juga di situ saya juga bisa mengatur dan mengolah tim saya dengan baik. Oke, baik untuk Faustina. Bagaimana menurut Anda potensi dari hotel kami selama 5 tahun ke depan? Oke, baik Pak, terima kasih. Dari yang saya lihat bahwa Hotel Marita ini memiliki lokasi yang cukup strategis dan juga pola dari pengembangan pariwisatanya yang cukup meningkat. Nah, ini bisa menjadi peluang besar bagi Hotel Marita untuk berkembang. Nah, dari sini dengan penerapan pemasaran yang baik dan juga penguatan layanan hotel yang baik, ini akan menjadi pilihan utama bagi para wisatawan dan juga akan menjadi peluang bisnis bagi 5 tahun ke depan untuk Hotel Marita. Baik, Faustina, terima kasih untuk wawancara hari ini. Sangat mengesankan dari apa yang kamu jelaskan. Oke, bisa ditunggu ya untuk selanjutnya akan saya kirimkan melalui Gmail. Oke, baik. Oke, sekiranya itu saja ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada panggilan nih. Saya ada interview dengan Bapak Yohanes. Ruangannya di sebelah mana? Oh, baik, nanti ini tuh belok ke kiri, terus ke kiri lagi. Iya. Ini sih Pak, mau tanya ruangannya Bapak Yohanes di sebelah mana ya? Ruangannya sebelah sana, bisa saya ambil. Iya, sama-sama. Ini ada yang mau interview juga. Oh iya, silakan bisa langsung duduk, Mbak. Ini Pak untuk surat lamaran pekerjaan saya. Oh iya, ya silakan duduk. Mari Pak. Iya. Baik, dengan nama Mbak Tirta ya. Iya Pak. Oke, Mbak Tirta, bolehkah Anda mengenalkan diri Anda, Mbak Tirta? Saya memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di industri perhotelan, khususnya di bidang operasional. Selama karir saya terbiasa memimpin tim, mengelola operasional harian, dan memastikan standar pelayanan prima kepada tamu saya. Saya juga dikenal pribadi yang disiplin, komunikatif, dan berorientasi pada hasil. Oke, baik Mbak Tirta, bisa Anda jelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan Mbak sendiri? Baik, keunggulan saya adalah kemampuan memimpin tim dengan pendekatan yang humanis namun tetap tegas, serta kemampuan problem solving yang cepat dan terukur. Saya juga terbiasa bekerja di bawah tekanan dan tetap menjaga kualitas layanan. Untuk kelemahan saya terkadang terlalu detail sehingga butuh waktu lebih lama dalam proses review. Namun saya tetap terus belajar mengelola prioritas agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Baik, Mbak Tirta ya, bisa Mbak ceritakan bagaimana Mbak mendapatkan loker ini? Baik Bapak, saya mendapatkan loker ini dari teman saya yang memberikan info mengenai pembukaan loker tersebut, dan saya juga dimasukkan ke dalam grup. Oke, untuk Mbak Tirta, bisa Mbak jelaskan mengapa Mbak tertarik mengenai hotel ini? Saya tertarik bergabung dengan Hotel Narita karena Hotel Narita memiliki reputasi yang sangat baik di industri perhotelan dengan visi dan standar pelayanan yang selaras dengan prinsip kerja saya. Saya juga melihat adanya peluang berkembang serta tantangan baru yang sesuai dengan kompetensi saya, terutama dalam memperlihatkan kualitas operasional dan kepuasan tamu. Baik Mbak Tirta, bisa Mbak jelaskan apa yang Mbak ketahui mengenai posisi HOD ini? Posisi HOD ini adalah posisi yang strategis yang bertanggung jawab penuh atas kinerja departemennya, baik dari sisi operasional, manajemen tim, anggaran, hingga pencapaian tepat kualitas pelayanan. Seorang HOD juga menjadi penghubung antara manajemen hotel dengan tim di lapangan, memasukkan visi dan misi hotel berjalan dengan baik di level operasionalnya.
Oke, baik Mbak Tirta, berikan saya sebuah alasan mengapa saya harus memilih Anda. Saya memiliki kombinasi pengalaman, keterampilan manajerial, serta pemahaman mendalam tentang standar operasional hotel. Saya juga mampu memimpin tim dengan pendekatan kolaboratif, namun tetap fokus pada target. Komitmen saya adalah menghadirkan pelayanan terbaik, efisien kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Saya yakin bisa memberikan kontribusi nyata bagi Hotel Narita. Oke, baik Mbak Tirta. Menurut Mbak sendiri, bagaimana prospek selama 5 tahun ke depan dalam hotel ini? Dengan perkembangan pariwisata yang semakin positif ditambah dengan potensi digitalisasi dan inovasi layanan, saya melihat Hotel Narita memiliki prospek cerah dalam 5 tahun ke depan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, peningkatan kualitas SDM, dan optimalisasi pengalaman tamu, Hotel Narita bisa menjadi pilihan utama baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. Baik Mbak Tirta, terima kasih untuk waktu-waktunya. Mungkin untuk selanjutnya bisa Mbak tunggu ya. Akan kami kirimkan melalui email kurang lebih selama dua hari. Oke? Baik Bapak, terima kasih. Iya. Oke, dari kedua ini kayaknya mungkin Mbak Bika Faustina ya. Menurut saya ya, Faustina ya juga memiliki public speaking yang baik dengan ditambah pengalaman yang baik juga. Daripada kalau Tirta ini sepertinya masih baru lulus fresh graduate, jadi kurang cocok untuk tempat kami. Itu ya, kita pilih Faustina aja. Halo, dengan Mbak Faustina. Oh iya Mbak Faustina, bisa besok kita bertemu di hotel ini ya. Ada beberapa yang harus akan kita sampaikan mengenai pekerjaan dan mungkin pengenalan dari budaya organisasi kita. Ya, bisa ya besok jam 7 pagi. Iya, diterima.